Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Aswad, NIM 17086364. Baik, kali ini saya akan membuat video yang mana video ini berguna untuk memenuhi mata kuliah saya atau melengkapi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah kurikulum dan perencanaan dalam PJOK. Nah, saya sudah membuat papernya, tapi saya belum membuat videonya. Kali ini saya akan melengkapi video tersebut. Pertama saya akan menjelaskan tentang sebelumnya saya dibimbing oleh dosen pembimbing saya atau dosen mata kuliah ini, yaitu Dr. Damrah MPD. Yang mana saya akan menjelaskan tentang paper, yaitu merencanakan metode pembelajaran PJOK. Yang pertama, kita langsung masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan merupakan penetapan suatu tujuan, memilih kegiatan untuk tercapainya suatu tujuan baik tersebut dalam mengalokasikan sumber-sumber pada setiap kegiatan. Rencana pelaksanaan pembelajaran selanjutnya masuk ke judul kedua, itu rencana pelaksanaan pembelajaran adalah penerapan jangka pendek untuk pengkiraan atau memproyeksi hal-hal yang dilakukan dalam pembelajaran. RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapainya kompetisi dasar atau yang biasa dikenal dengan KD. Setiap guru pada satuan pendidikan kewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung dengan interaktif, inspiratif, dan menyenangkan. Dan intinya pelajaran yang dilakukan itu akan menjadi lebih baik dan dapat membuat siswa menjadi lebih nyaman ketika belajar. Dan selanjutnya kita masuk dalam tujuan pembelajaran, yaitu di sini ada dua. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran adalah tercapainya untuk perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan tersebut. Nah, jadi maksudnya di sini adalah ketika kita melakukan pembelajaran, diharapkan siswa itu dapat berubah perilakunya. Contohnya dapat mengubah juga di etika, bukan hanya dari otak atau kemampuan, tapi juga bisa berubah dalam attitude. Selanjutnya, yang kedua itu tujuan dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik. Maksudnya di sini itu kenapa spesifik? Karena jika kita mengajar tapi siswanya kayak belum mengerti apapun, jadi apa gunanya guru gitu kan. Nah, jadi kita kayak dianggap sebagai guru yang belum tuntas dalam mengajarkan siswa kita. Selanjutnya, menurut Nana Syaidinah Sukmadi Nata tahun 2002, dia mengatakan upaya merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu bagi guru maupun siswa. Nah, mengidentifikasi ada 4 manfaat dari pembelajaran yang disebutkan oleh Nana ini pada tahun 2002. Yang pertama, memudahkan guru dalam mengadaan nilai gitu. Yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Yang terakhir yaitu yang keempat, memudahkan dalam mengkonsumsi maksud kegiatan belajar mengajar pada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Selanjutnya, memperhatikan penjelasan dari di atas bahwa tampak bahwa tujuan pembelajaran merupakan salah satu komponen yang penting dalam pembelajaran yang di dalamnya dapat menentukan mutu dan tingkat efektivitas pembelajaran. Selanjutnya kita masuk dalam prinsip-prinsip penyusun RPP. Dalam penyusunan RPP terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan untuk dapat memaksimalkan proses pembelajaran, menghasilkan lulusan yang bermutu sesuai dengan tujuan kompetisi dasar yang telah dibuat oleh guru. Yang mana prinsip-prinsip penyusunnya itu ada 4. Yang pertama, ada 6. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik.
Yang mana maksudnya adalah RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang, budaya, norma, dan nilai, atau lingkungan sendiri dari si peserta didik ini. Yang kedua, mendorong prestasi aktif peserta didik. Proses pembelajaran dirancang untuk berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, dan inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar oleh siswa itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah menggabungkan budaya membaca dan menulis. Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca dan memahami berbagai bacaan untuk menjadikan berbagai tulisan itu menjadi menyenangkan buat dibaca. Jadi intinya apa yang dibaca itu tidak membosankan. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tidak lanjut. Maksudnya di sini RPP rancangan program memberikan umpan balik positif dan penguatan pengayaan dan remedi. Yang kelima adalah keterkaitan dan keterpaduan. Yang keenam, menetapkan teknologi informasi dan komunikasi. Maksudnya di sini di saat era digital ini kita sudah bisa melakukan pembelajaran melalui dengan teknologi informasi dan komunikasi. Bahkan di saat sekarang kita ada dengan namanya kurikulum merdeka. Nah, jadi maksudnya di sini kita benar-benar menggunakan dan membutuhkan apa yang disebut teknologi sebagai media pembelajaran untuk kita, karena di zaman sekarang teknologi dibutuhkan kan. Jadi kita tidak hanya belajar dalam hal tatap muka saja, tapi kita bisa melakukan contohnya dengan memanfaatkan Zoom atau Google Meet. Contohnya saat sekarang kita menggunakan learning kan. Jadi sangat dibutuhkan keahlian dalam menggunakan teknologi. Selanjutnya langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama, mengisi identitas mata pelajaran. Dalam identitas mata pelajaran terdapat satuan pendidikan, kelas, semester, program keahlian, mata pelajaran, alokasi waktu, dan jumlah pertemuan. Yang kedua, menentukan standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualitas kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan, pengolahan sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai oleh setiap kelas atau individu yang ada di sekolah tersebut. Yang ketiga, menentukan KD atau kompetensi dasar. KD adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dan di mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penguasaan indikator kompetensi dalam suatu penjelasan. Yang keempat, menentukan indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menentukan ketercapaian kompetensi dasar tentu yang menjadi acuan penilaian pencapaiannya. Baik, sekianlah video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada salah materi atau salah dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.